sesuatu yang menginspirasikan kita, yang kita kejar dalam hidup. Amin, saudara. Hari ini bicara mengenai inspirasi. Banyak orang Kristen di dunia ini hidupnya melempem, saudara, karena tidak terima inspirasi dari Tuhan. Datang ke gereja cuman sebagai sebuah kewajiban agama, ada yang bilang sebagai bayar dosa, cuci dosa gitu ya. Habis seminggu ke kasino atau ngapain gitu ya, ini untuk cuci dosa, saudara. Banyak yang mengalami, enggak masalah saudara datang ke gereja. Gereja itu bukan untuk orang-orang yang sehat dan benar, saudara, tapi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Amin, saudara. Dan hari ini saya ingin bicara mengenai inspirasi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu inspirasi. Sadar nggak sadar, kita selalu punya inspirasi. Kalau saya ingin minum kopi, inspirasi saya minum kopi, susah apapun saya akan cari. Betul, saya suka minum kopi, jadi saya cari. Kalau mau ke gereja, sebelum ke gereja mau beli kopi, saya cari di mana ada Starbucks, di mana ada Coffee Bean. Betul, saudara? Kalau saudara suka mobil, saudara juga akan cari, lihat-lihat mobil. Saudara suka basketball, saudara akan lihat-lihat pemain-pemain NBA. Betul, saudara? Inspirasi kita selalu mendorong kita untuk hidup. Tapi saya ingin bertanya pada saudara, adakah suatu inspirasi dalam hati saudara dari Tuhan untuk Tuhan? Inspirasi yang tidak bisa mati. Inspirasi yang membakar hidup saudara. Inspirasi yang tidak terbatas oleh titel saudara, harta yang saudara miliki, jabatan saudara, status pekerjaan saudara, tidak terbatasi. Yang selalu terbakar dalam hati saudara. Amin, saudara. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang kenal kebaikan Tuhan, mau terinspirasi dari Tuhan untuk Tuhan. Amin, saudara. Inspirasi adalah suatu kata yang jarang di Alkitab, saudara. Karena kata ini suatu proses yang khusus dari Tuhan. Kata inspirasi ini hanya keluar di Perjanjian Baru 1 kali, saudara. Tuhan memakai inspirasi untuk membuat karya yang sangat sulit. Selain Yesus, dia membuat suatu karya. Saudara bisa tebak apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan demikian. Semua firman diinspirasikan oleh Tuhan dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kata ini hanya dipakai satu kali, saudara. Tuhan ingin membuat suatu karya yang tidak ada salahnya. Firman Tuhan nggak bisa ditemukan satu kesalahan. Ini akan memalukan Tuhan. Dan dia memakai suatu proses yang bernama inspirasi. Arti katanya adalah dua kata di kata inspirasi ini, Tuhan, dan dia menghembuskan dengan keras-keras. Amin, saudara. Pagi hari ini, saya berharap saudara mau dihembus oleh Tuhan. Keras-keras. Saudara bisa terinspirasi oleh Tuhan. Amin, saudara. Katakan kiri kanan, saya mau terinspirasi. Kalau saudara mempunyai inspirasi dari Tuhan, saudara terima inspirasi dari Tuhan, itu tidak bisa dicuri, saudara. Tidak bisa dicuri oleh orang lain. Tidak bisa dicuri oleh kegagalan dan tantangan hidup. Amin, saudara. Dalam beberapa minggu ini saya akan summary, Jason dan saya khotbah mengenai ternyata sumber inspirasi ini ada dua. Alkitab mengatakan ada dua, saudara. Saya akan summary, kemudian saya akan tutup dengan suatu cerita di Alkitab, saudara. Sumber ini sangat penting kita mengerti.
untuk kita bisa menerima inspirasi dari Tuhan. Karena inspirasi itu ada dua sumber. Setiap dari saudara sekarang ini punya inspirasi. Cuman datangnya dari mana? Apakah itu datang dari Tuhan, ataukah itu datang dari sumber yang lain, saudara? Mengapa inspirasi ini penting, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ternyata proses inspirasi ini Tuhan akan pakai juga untuk menjadikan saudara tulisan Kristus. Amin, saudara. Dan ini memerlukan suatu proses yang sangat unik dari Tuhan. Dia perlu bisa menghembuskan inspirasi kepada saudara. Bagaimana caranya, saudara? Nanti kita akan lihat dari pengalaman satu orang di Alkitab, saudara. Kenyataannya semua orang berinspirasi. Ada dua sumber, saudara. Firman Tuhan mengatakan, ini sudah dikhotbahkan, jadi saya akan cepat saja ya, berminggu-minggu oleh Jason dan saya. Di Matius dikatakan, janganlah khawatir dan berkata apa yang akan kita makan. Tentu semua orang suka makan ya. Apa yang akan kita minum, kita juga suka minum. Apa yang kita pakai, jangan ngomong shopping mall rame ya, betul saudara. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Bapa kita di surga tahu perlu baju, perlu trendy tahu, perlu makan yang enak tahu, perlu minum boba tahu. Betul saudara? Dan dia katakan seluruh dunia, nggak peduli rasnya apa, agamanya apa, semua mengejar hal-hal itu. Khusus inspirasinya adalah hal-hal itu. Betul saudara? Bahkan berani bayar harga. Qian adalah agama paling besar di dunia. Duit, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Buddha. Qian, money, dolar. Number one religion in the world. Amin saudara. Seluruh dunia terinspirasi yang demikian. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir. Kamu anak-anakku jangan terinspirasi hal yang demikian. Ya betul, seluruh dunia mencari hal-hal yang demikian sampai mati pun. Kalau perlu tipu istri, suami, anak-anak, teman-teman. Kalau perlu makan semua mereka. Betul saudara? Nggak ada yang ketawa. Takut ketahuan. Amin saudara. Ini yang digambarkan oleh Jason bahwa semua orang itu terperangkap. Seperti monyet ditangkap. Karena mau pisang. Pisang itu adalah apa yang saya makan, apa yang saya pakai, apa yang saya minum. Semua orang cari pisang. Nih, kalau ada yang mirip, mohon maaf ya. Lihat kiri kanan, kalau ada yang mirip monyet ya. Ini sebagai ilustrasi saja saudara. Nggak ada ya. Gereja ini memang cantik-cantik dan gagah-gagah. Monyetnya udah kabur, oke. Amin saudara, semua orang terperangkap saudara. Semua orang terperangkap seperti monyet karena mencari pisang. Mencari hal yang sama. Terinspirasi oleh hal yang sama saudara. Dan cilakanya saya temukan saya juga monyet. Hanya ilustrasi saudara, hanya ilustrasi. Saya seperti monyet, saya juga mencari pisang saudara, kalau perlu cari pisang yang banyak. Sebanyak-banyaknya. Siapa sih yang gak mau sukses? Betul saudara? Siapa sih yang gak mau Qian? Betul saudara? Semua orang terinspirasi yang sama.
Namun kita punya masalah, saudara. Kita punya masalah karena inspirasi ini bukan datang dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Roma 8, mengatakan, sebab mereka yang dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang dari roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi yang namanya daging akan selalu mencari pisang. Ini namanya monyet, saudara. Daging ini dikatakan tidak mungkin baginya mencari Tuhan. Selalu maunya pisang. Cien. Betul, saudara? Dan saya punya masalah dengan ayat ini karena ayat ini mengatakan, si monyet itu nggak bisa dilatih tidak suka pisang. Dia pasti suka pisang. Solusi Tuhan, saudara, bukan untuk melatih monyet. Ayo, cambuk diri supaya nggak suka pisang, nggak suka baju, nggak suka shopping. Bukan begitu, saudara. Solusi Tuhan adalah dia melahirkan saudara baru. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman yang lain mengatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, yaitu kita yang terima Tuhan, lahir baru, berasal dari surga dan bersifat surgawi. Solusi Tuhan adalah melahirkan saudara kembali. Ini gambarnya, saudara. Kalau ada yang mirip juga maafkan, saudara. Monyet suka pisang, tetapi anjing itu tidak suka. Betul, saudara? Manusia roh, saudara, tidak suka pisang. Sukanya menyembah Tuhan. Sukanya melayani, sukanya mengasihi. Amin, saudara. Tetapi monyet itu memang suka pisang. Tapi ada roh, manusia roh di dalam saudara yang maunya Tuhan. Yang maunya hidup dan damai sejahtera. Yang maunya enggak gosip. Benci gosip. Benci kasino juga. Betul, saudara? Kalau untuk fun-fun sih oke ya. Kalau sampai hutang, sampai jual istri, jual anak, itu no way ya. Pernah dijual, Bu? Amin, saudara. Solusi Tuhan adalah menciptakan manusia roh. Dan saat ini saudara yang percaya sudah terima Tuhan, ada dua manusia di dalam saudara. Manusia roh dan manusia daging. Amin, saudara. Pertanyaannya, siapa yang saudara berikan untuk memimpin dalam hidup saudara? Kalau saudara berikan daging, dia cari terus menerus. Tapi kalau saudara izinkan manusia roh memimpin, dia akan mencari Tuhan. Dia akan menyembah Tuhan. Dia akan menerima inspirasi dari Tuhan untuk Tuhan. Amin, saudara. God is good, amen. Mungkin banyak orang Kristen juga bertanya, saya sih mau dipimpin roh. Tapi bagaimana dengan kehidupan jasmani saya? Apa saya nggak perlu pisang? Apa saya nggak perlu cien? Semua orang perlu, saudara. Kalau nggak perlu, kasih saya aja, saudara. Betul? Semua orang perlu. Firman Tuhan selalu punya jawaban, saudara. Firman Tuhan mengatakan, dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati,
diam di dalam kamu, maka Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, di sini dikatakan apa saudara? Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jadi dikatakan di sini, kalau kita mengizinkan manusia roh kita memimpin kita, daging pun dipelihara. Amin saudara. Si monyet pun akan dapat pisang yang dia perlu. Makanya Bapak bisa katakan jangan khawatir. Kamu jangan khawatir, Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan. Tahu kamu perlu sepatu yang banyak. Soalnya suka sepatu. Pakai sekali, malu pakai yang lainnya. Pakai lagi gitu, malu. Betul saudara? Tuhan Bapamu tahu. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara mau percaya Bapamu di surga? Dia mampu memberikan pisang kebutuhan saudara. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Amin saudara. Tuhan tidak akan telantarkan saudara. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan akan beri kamu pisang. Percaya nggak saudara? Bukan karena saudara monyet, tapi saya akan tutup dengan suatu cerita, yaitu di Alkitab, seorang yang bernama Nehemia. Ada 3 poin yang saya ingin katakan saudara. Seringkali inspirasi itu dimulai dari keadaan saudara sekarang. Amin. Firman Tuhan mengatakan demikian di Nehemia. Kata mereka kepadaku, kepada Nehemia, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yaitu di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Untuk background sedikit saudara, Nehemia ini hidup di zaman di mana bangsa Israel itu dikalahkan oleh Persia. Rajanya adalah Artasasta, dan Nehemia ini dia berhasil menjadi cupbearer atau juru makan dan minum. Juru minumnya sang raja. Saudara bayangkan ini adalah seorang yang sudah meniti karirnya sampai tinggi saudara. Untuk menjadi juru minum itu bukan sembarangan saudara. Dia harus dekat dengan raja karena dia yang mengantarkan minum. Dan dia yang mencoba dulu saudara. Minuman supaya raja tidak diracuni. Jadi dia betul-betul orang yang dipercaya oleh raja. Dia banyak dapat pisang saudara. Nggak masalah. Yang penting raja bisa percaya orang itu, raja itu akan curahkan banyak banana saudara, pisang. Amin saudara. Dia orang yang punya banyak pisang. Dia orang yang berhasil menurut inspirasi dari dunia. Dia orang yang berhasil, saudara. Saudara bayangkan orang ini menerima suatu berita bahwa saudara-saudaranya di Yerusalem mengalami penganiayaan, lalu dia duduk dan menangis. Seringkali saudara, inspirasi dari Tuhan itu datang pada keadaan saudara sekarang. Gak perlu dicari-cari saudara. Mungkin saudara mengalami, teman-teman saudara atau keluarga saudara mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin saudara sendiri mengalami hal yang tidak enak. Itu adalah sebetulnya jangkauan Tuhan untuk memberikan saudara suatu inspirasi. Amin saudara. Katakan kiri kanan, saya mau diinspirasi. Yang kedua, Nehemia ini berani melepaskan
pisang-pisangnya. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepada aku, mengapa mukamu muram? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jadi Nehemia ini terjadi 4 bulan kemudian, saudara. Nehemia ini bergumul 4 bulan tentang suatu keadaan yang menyedihkan hatinya. Dia bergumul, saudara. Dia bergumul akan jangkauan Tuhan untuk memberikan suatu inspirasi dalam hidupnya. Dan ketika raja ini melihat kesedihannya di raut mukanya, lalu dia ngomong, saudara, raja itu. Dan Nehemia menjadi ketakutan. Karena apa, saudara? Dia bisa aja dipotong kepalanya, saudara. Dia bisa aja diturunkan, dia bisa saja dipenjara. Pisang-pisangnya akan hilang semua. Tapi kalau saudara baca ceritanya, Nehemia cerita, saudara. 4 bulan dia bergumul, Tuhan, kau berikan aku inspirasi ini, apakah aku berani bayar harganya? Kehilangan cienku, kehilangan posisiku. Lalu Nehemia bercerita kepada Raja Artasasta. Dan luar biasanya, saudara, memang inspirasi Tuhan itu selalu datang disponsor oleh surga. Raja ini kasihan sama Nehemia. Dan dia berikan semua yang Nehemia minta, saudara. Dia izinkan Nehemia pergi. Dia tanya, berapa lama kamu pergi? Apa yang kamu perlu? Semuanya diizinkan, saudara. Inspirasi Tuhan selalu datang dengan kekayaan surga. Nehemia tidak pernah kekurangan pisang sama sekali, saudara. Banyak orang takut, orang Kristen takut kalau aku terinspirasi oleh Tuhan, gimana hidupku? Gimana penghasilanku? Betul, saudara? Itu yang paling ditakutkan manusia, betul? Tapi Nehemia dia berani, saudara. Walaupun dia bergumul 4 bulan. Dia berani lepaskan pisangnya. Ini inspirasiku selama hidupku. Aku berani lepaskan. Aku mau terima inspirasi dari Tuhan. Amin, saudara. Poin yang terakhir, saudara. Nehemia benar-benar lakukan inspirasi dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan, yang diinspirasikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Jadi ternyata Nehemia betul-betul melaksanakan inspirasi dari Tuhan. Dan kalau saudara, saya nggak bahas bagaimana sukses yang dia sudah lakukan, saudara. Dia berhasil membangun tembok dalam waktu yang tidak mungkin, saudara. Zaman sekarang pun aneh. Kok bisa dalam waktu sekian dia bisa bangun tembok? Dengan berbagai macam tantangan, orang ingin membunuh dia, ingin menghancurkan, dia berhasil, saudara. Dia orang yang berinspirasi untuk Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang Kristen yang melempem karena inspirasinya cuman pisang. Tidak mau berkarya untuk Tuhan. Tuhan katakan, seluruh dunia mencari pisang. Kamu anakku jangan khawatir, pisang aku pasti berikan. Tapi terima inspirasi dari aku untuk aku.
Amin saudara. Saya nggak percaya anak-anak Tuhan ada yang lebih rendah saudara. Setiap dari saudara, Tuhan punya inspirasi untuk saudara. Amin saudara. Setiap dari saudara bisa terima inspirasi dari Tuhan. Tapi pertanyaannya sebetulnya kepada kita, maukah kita terima? Maukah kita lepaskan inspirasi dunia? Inspirasi pisang. Betul saudara? Baru kita bisa terima inspirasi dari Tuhan. Seperti Nehemia. Dia tercatat di Alkitab. Inspirasi adalah suatu proses yang sangat khusus dari Tuhan. Tuhan ingin menuliskan kitab Kristus, suratan Kristus dalam hidup saudara. Amin saudara. Ia ingin membuat hidup saudara menjadi suatu cerita bagi Dia. Maukah hari ini kita semua lepaskan pisang saudara? Beranikan lepaskan pisang. Jangan mau terperangkap. Dan ambil inspirasi dari Tuhan. Mungkin dalam keadaan saudara sekarang ini Tuhan sedang menjangkau, aku punya inspirasi buat kamu. Amin saudara. Mari kita semua bangkit berdiri.